Maka pada subuh yang berbahagia ini Bapak sekalian, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bertafakur, terutama ketika kita berada di penghujung tahun 2021. Memang tahun Masehi miladi itu bukan tahun kita. Masehi dinisbahkan kepada Nabi Isa al-Masih, miladi dinisbahkan kepada kelahiran Nabi Isa. Tahun kita tahun Hijriah. Namun dalam bab muhasabah, evaluasi diri, kapanpun kita diperintahkan, dituntut dan dianjurkan. Setiap hari, setiap waktu, apalagi di malam hari menjelang tidur, terus kita lakukan evaluasi diri. Tidak ada masalah dengan tahun 2021, tahun Hijriah atau tahun Masehi. Saya ingin mengajak Bapak sekalian kepada ada beberapa perkara ketika kita membaca Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, perkara tersebut menjadikan amal ibadah yang pernah kita lakukan menjadi hilang pahalanya, binasa pahalanya. Sudah susah payah kita berusaha, berupaya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, mana pahala puasa aku? Ya Rabb, mana pahala bacaan Al-Qur'anku? Ya Rabb, mana ini, mana itu? Hilang semuanya. Kenapa? Ternyata ketika kita di dunia, kita sendiri yang meruntuhkan pahala amal ibadah yang kita lakukan. Kalau boleh diumpamakan, para malaikat ketika mencatat amal ibadah yang kita lakukan, itu ditulis masih dengan pensil. Ada kemungkinan dihapus. Sehingga ketika kita meninggal dunia, barulah distempel, ditulis dengan catatan yang rapi, tidak akan pernah terhapuskan lagi. Apa saja perkara-perkara yang dapat meruntuhkan pahala amal ibadah yang pernah kita lakukan? Sebenarnya banyak Bapak sekalian. Namun dalam pertemuan ini saya akan memilih 4 perkara. Mudah-mudahan kita bisa menghindarkan diri dari 4 perkara yang sangat berbahaya ini. Yang pertama sekali, yang dapat meruntuhkan pahala amal ibadah yang pernah kita lakukan adalah syirik, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Az-Zumar ayat 65, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ, sungguh telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan juga kepada nabi dan rasul sebelummu, لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, kalau kamu menduakan Allah dengan segala sesuatu, pasti akan gugur pahala amal ibadah yang engkau lakukan. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, dan engkau termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Apa itu syirik? Syirik itu Bapak sekalian, menyembah sesuatu selain Allah, menganggap ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang benar untuk kita umat yang telah salat 5 waktu, apalagi pergi ke masjid, insyaAllah kita terbebas dari menyembah batu, menyembah pohon besar, menyembah sungai. Itu adalah semuanya sesuatu yang dikeramatkan oleh masyarakat. Orang yang salat 5 waktu selamat. Kenapa kita berani mengatakan demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, inna syaitana, sesungguhnya syaitan, qad ya'isa, telah berputus asa. Dalam sebagian riwayat qad aisa, artinya putus asa juga. Ayya'budahul musallun, untuk menggoda orang-orang yang salat agar menyembah dirinya. Syaitan sudah putus asa. Apa yang syaitan lakukan terhadap kita yang salat? Walakin fit tahrish bainahum, syaitan tidak pernah berputus asa untuk menimbulkan permusuhan sesama kita yang salat.
Uruskan saf. Sudah ini, rapatkan. Sudah rapat ni, rapat lagi Pak. Udah rapat ini. Ke depan sedikit lagi Pak, lurusnya itu dengan tumit. Udah okey ni. Sampai mana kamu sekolah kau sampai susah kali begini. Salat kita, tapi syaitan menghembuskan hal-hal yang tahrish, ingin menimbulkan permusuhan sesama kita. Memang untuk syirik al-jali InsyaAllah kita selamat. Tapi yang menjadi masalah bapak sekalian, terkadang syirik al-khafi, syirik yang tersembunyi. Tersembunyi itu betul-betul tersembunyi, sehingga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma sampai mengatakan, seperti semut hitam di atas batu yang hitam di tengah malam gelap gulita, hampir tidak ketahuan, sulit sekali. Apa itu? Riya. Apa itu riya? Riya itu memalingkan hati dari mengharapkan ridha Allah, perhatian Allah, kepada perhatian manusia. Jadi riya itu bukan melakukan perbuatan di depan orang. Belum tentu. Belum tentu orang yang melakukan amalan salat sunat, bacaan Al-Quran, sedekah di hadapan orang, di hadapan makhluk, belum tentu dia riya. Sebagaimana seseorang yang melakukan ibadah diam-diam, tersembunyi di kamar, enggak ada yang lihat, belum tentu Allah terima. Belum tentu dia itu menjadi sebuah amalan ikhlas. Kenapa? Seseorang salat, melaksanakan ibadah, berzakat, bersedekah di hadapan banyak orang, tapi hatinya tetap lillahi ta'ala, mampu dia jaga, orang itu selamat. Sekaliber Abu Bakar As-Siddiq saja bersedekah ada kalanya di depan orang banyak. Tujuannya apa? Memotivasi orang lain. Apakah Abu Bakar As-Siddiq riya? Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Sekiranya iman seluruh umat manusia diletakkan di sebuah neraca, lalu iman Abu Bakar diletakkan di neraca berikutnya, akan lebih berat neraca yang berisi iman Abu Bakar. Apakah mungkin kita katakan Abu Bakar pamer? Tidak mungkin. Sebagaimana seseorang yang salat di dalam kamar, seseorang pegawai bekerja di waktu duha, di dalam ruang kerjanya enggak ada yang lihat, dia salat sunat. Namun dia berharap sekiranya ada yang buka pintu melihat saya melaksanakan duha, saya sangat senang sekali. Berarti hatinya ini ada masalah. Sebuah hadis yang sangat ditakuti oleh para ulama. Para ulama ketika membaca hadis ini terisak-isak, sesak dada mereka, takut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Awwalu man tus'aru lahumun nar, orang yang pertama sekali dinyalakan neraka untuk mereka adalah 3 golongan. Apakah 3 golongan ini? Perampok, pembunuh, penzina, pengkonsumsi narkoba? Bukan. 3 golongan ini, yang pertama ahlul Quran, na'udzubillah. Yang kedua as-sakhi, orang yang gemar bersedekah. Yang ketiga asyhad, yang mati di medan jihad. Kok bisa ya Rabb? Bukankah penghafal Al-Quran yang alim dengan Al-Quran itu adalah ahlullah wa khassatuh? Bukankah orang yang gemar bersedekah itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari berbagai macam bencana, dihindarkan dari kematian yang mengerikan? Bukankah orang yang mati syahid itu berada di surga yang sangat tinggi? Ketika semua orang merasakan sakitnya sakaratul maut luar biasa, seperti 300 sayatan pedang, orang yang mati syahid seperti cubitan saja. Namun mengapa mereka masuk dalam neraka? Bahkan mereka yang pertama masuk dalam neraka. Masalahnya bapak sekalian bukan dalam mempelajari Al-Qurannya, bukan dalam sedekahnya, bukan mati syahidnya. Yang menjadi masalah ternyata hatinya tidak lillahi ta'ala,
Mereka hampir dibawa ke syurga, namun Allah Subhanahu wa taala menahan mereka. Lalu terjadi dialog antara Allah dengan kelompok-kelompok tersebut. Wahai hambaku, ketika di dunia aku berikan nikmat, kesehatan, kecerdasan kepadamu, apa yang kau lakukan? Ya Rabb, dengan nikmat tersebut aku menghafal Al-Quran, aku mempelajari Al-Quran, dan aku mengajarkan Al-Quran. Semua itu aku lakukan adalah untukmu ya Rabb. Apa Allah jawab? Kadzabta, engkau berdusta. Bukankah ketika di dunia engkau mempelajari Al-Quran, engkau mengajarkan Al-Quran agar engkau disebut-sebut sebagai seorang alim bil-Quran? Sudah kamu dapatkan di dunia. Tidak ada balasan bagimu di akhirat, melainkan wahai malaikat, tarik kepalanya, seret dia, campakkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Begitu juga yang sedekah, Allah kembali mengatakan kadzabta, engkau berdusta. Engkau bersedekah agar disebut-sebut sebagai seorang yang dermawan. Yang mati syahid juga begitu. Berdusta engkau, bukan untuk aku engkau berjihad, tapi agar engkau disebut-sebut sebagai seorang pemberani, sebagai seorang pahlawan. Sudah kamu dapatkan di dunia. Wahai malaikatku, tarik mereka, campakkan mereka ke dalam api neraka. Gugur pahala amal ibadah yang dilakukan disebabkan syirik. Dalam surah Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal." Kami datangkan mereka dengan amalan-amalan yang pernah mereka lakukan di dunia. Faja'alnahu haba'an mansura. Amalan-amalan hebat tersebut kami jadikan bagikan debu-debu yang berterbangan. Salat jenazah mendapatkan 1 qirat. Kita ikut sampai dimakamkan jenazah tersebut 2 qirat. Bagaimana qirat itu ya Rasulullah? Seperti gunung yang besar. Mungkin seperti gunung Uhud, karena gunung Uhud gunung yang sangat besar di waktu itu. Tapi hanya seperti debu yang berterbangan. Kenapa? Karena muhbitatul a'mal, karena mereka juga melakukan perbuatan yang menggugurkan pahala amal ibadah. Karena itu di antara petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap pagi dan petang hendaknya kita membaca doa. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma, ya Allah, inna na'udzubika, sesungguhnya kami memohon perlindungan kepada Engkau, min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu, dari mempersekutukan Engkau ya Allah dengan sesuatu yang kami ketahui, dan juga dari yang kami tidak ketahui. Itu diantara panduan Rasulullah SAW. Yang kedua, diantara yang menyebabkan pahala amal ibadah kita runtuh, hilang, lenyap juga adalah mengkonsumsi makanan yang gak jelas halalnya. Makanan yang haram masuk ke dalam mulut kita, amal ibadah yang kita lakukan menjadi sia-sia. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, salah seorang ulama di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la yaqbalullahu salatan mri'in, Allah enggak akan terima salat seseorang 40 lailah, 40 malam. Kalau wa fi jawfihi, kalau dalam kerongkongannya, dalam perutnya ada sesuatu yang haram. Besok lagi, berapa puluh kali, berapa kali 40 malam tersebut. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hebat amal ibadah yang kita lakukan, tapi kalau mengkonsumsi yang haram, na'udzubillah, na'udzubillah. Imam Al-Ghazali memberikan perumpamaan seseorang yang beribadah tapi mengkonsumsi yang haram seperti seseorang yang membangun bangunan di tepi pantai. Dia taruh batu bata, semen. Habis semennya dia aduk kembali. Datang ombak besar menerjang bangunan tersebut, hancur lagi. Dia bangun lagi,
dia bangun lagi. Kemudian datang ombak menerjang bangunan tersebut, lenyap lagi. Bangunan yang dia bangun adalah amal ibadah yang dia lakukan. Ombak yang kuat tersebut yang menerjang bangunan tersebut adalah makanan yang haram. Ada sebagian kita mengatakan, Ustaz, hanapu tecok yang haram, yang penting tu menan tak merempak pengnya, hartanya kita sedekahkan, bangun masjid, bangun fasilitas sosial, kita bersedekah pada fakir miskin. Apa kata ulama? Perumpamaan orang yang mendapatkan harta yang haram lalu dia bersedekah, melakukan amal ibadah dengan harta haram tersebut seperti seseorang yang memiliki pakaian yang kena najis. Ingin dia bersihkan dengan apa? Dia bersihkan dengan air kencingnya. Apakah pakaian tersebut semakin bersih atau semakin bermasalah? Semakin bernajis. Maka oleh kerana itu, sekalian, jangan kita sepelekan makanan yang haram, makanan yang syubhat. Imam Sahal At-Tusturi, beliau mengatakan, hasil dari percobaan, hasil dari tajribah dan yang beliau perhatikan, beliau mengatakan, man akal al-haram, siapa yang mengkonsumsi yang haram, asad jawarihuhu, anggota tubuhnya akan durhaka kepada Allah. Sya'a am aba, baik dia mau ataupun dia tidak mau. Alima am lam ya'lam, baik dia sadari maupun tanpa dia sadari. Dahulu salafun salih jika terjerumus dalam maksiat tanpa dia sadari, langsung muhasabah, apa yang sudah masuk dalam perut saya ya, apa yang sudah saya makan ya. Karena makanannya haram berdampak kepada mudah melakukan maksiat. Wa man kanat tu'matuhu min halal, dan siapa yang makanannya itu jelas persis yang halal, ata'at jawarihuhu, anggota tubuhnya akan taat kepada Allah, wa wuffiqa lil khairat, dan akan dimudahkan untuk melakukan banyak aktivitas kebaikan. Ustaz, anak saya masuk pesantren, dari kecil sudah dimin sekolah Islam, masuk pesantren hafal Al-Quran, tapi di musim liburan seperti ini susah sekali dibangunkan untuk salat subuh. Kalau dinasihati marah. Ini maksudnya apa? Hatinya kok bisa keras seperti itu? Maka saya katakan, Bu, tolong lihat apa yang sudah masuk ke dalam perut anak ibu. Ustaz menyaksikan rezeki yang saya bawa, uang yang saya berikan untuk anak saya. Oh, kalau ibu yakin, alhamdulillah. Tapi selanjutnya ibu ada enggak ajarkan kepada anak uang yang dia dapatkan dari ibu, bagaimana cara dia belanja dengan tepat? Kalau beli makanan yang berbungkus, pastikan ada logo Majlis Ulama, logo halal dari Majlis Ulama. Diajarkan hal-hal seperti itu. Terkadang anak kita suka yang pedas, yang asin. Kadang bakso bakar harganya 1.000, enak Ustaz, terasa dagingnya. Menjadi penasaran kita, kok bisa bakso bakar bisa harganya 1.000? Nyan panean punya daging apa itu sekalian? Bebek ente atau cengku, bebek ente atau tikuh. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Kemudian Bapak sekalian, yang haram itu bukan hanya haram karena zatnya. Haram karena zatnya ialah babi, anjing. Kalau kita ke Medan ada B1. Ustaz, alhamdulillah kami enggak mengkonsumsi B1, enggak mengkonsumsi B2, apalagi B29. Aman kami Ustaz. Bapak Ibu sekalian, yang haram itu bukan hanya yang demikian. Ada juga namanya haram li'aridin. Yang kita makan ayam, yang kita makan buah-buahan, sesuatu yang halal, tapi uang yang kita dapatkan untuk membeli itu dari yang haram. Uang yang kita dapatkan dari transaksi riba, uang yang kita dapatkan dari transaksi yang mengandung qimar dan maisir, perjudian. Uang yang kita dapatkan untuk membeli itu kita dapatkan dari khianat. Apakah suap menyuap, sogok, atau buyu'ul gharar, jual beli yang enggak jelas.
nggak dibolehkan dalam agama karena mengandung tipuan dan seterusnya. Ini semua Bapak-Ibu sekalian terkadang lebih buruk dampaknya dari maksiat-maksiat zahir yang dilakukan oleh manusia. Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' di Ahkamil Quran dari Ibnu Bakir meriwayatkan, dahulu ada seorang pemuda sudah menikah. Dia melihat di tengah malam atau dia melewati seseorang yang lompat-lompat ingin menangkap bulan. Ini apa nih? Kok ingin menangkap bulan? Ternyata di tangannya ada khamar. Begitu buruk pemandangan yang dia lihat sehingga dia katakan, istriku jatuh cerai kalau seandainya ada sesuatu yang lebih buruk masuk ke dalam perut anak Adam daripada khamar. Kenapa? Karena begitu yakin dia, al-khamru ummul khaba'ith. Begitu sampai ke rumah, dia mendekat istrinya, dia ceritakan, wah istriku, tadi aku melihat ada orang mabuk ini sampai begitu buruk, aku pun mengatakan begini. Sang istri mengatakan, demi Allah wahai abang, jangan engkau dekati aku sehingga jelas status hubungan kita. Terperanjat sang suami. Baik, besok pagi dia mendatangi Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, gurunya Imam Syafi'i. Wahai Imam, semalam begini. Bagaimana wahai Imam status hubungan aku dengan istriku? Imam Malik seorang yang wara', bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik mengatakan, aku belum tahu hukumnya. Pulang dulu, besok balik. Biar aku cari dulu apa hukumnya. Keesokan harinya kembali sang anak muda. Wahai Imam, bagaimana? Aku belum dapatkan jawabannya. Besok balik lagi kemari. Hari ketiga kembali sang pemuda tersebut. Bagaimana wahai Imam Malik? Istrimu jatuh cerai. Dah wahai Imam Malik, memangnya ada lebih buruk daripada khamar yang masuk dalam perut anak Adam? Inni tasaffahtu kitab Allah. Kata Imam Malik, aku membuka Al-Quran satu lembar demi satu lembar. Aku dapati tidak ada yang lebih buruk masuk ke dalam perut anak Adam yang lebih buruk daripada harta riba. Kenapa wahai Imam? Karena Allah mengajak berperang dengan orang tersebut. Enggak ada dosa yang Allah ngajak berperang, ngajak berkelahi, atau istilah anak muda ngajak duel. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau berhenti bertaubat dari riba, maka pernyataan perang dari Allah Subhanahu wa taala kepada pelaku riba. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat tersebut mengatakan, yuqalu li'akilir riba yaumal qiyamah, akan datang seruan kepada yang memakan harta riba pada hari kiamat, khudh silahaka lil harbi ma'allah, ambil senjatamu untuk berperang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Karena itu muncul hadis yang lain, la dirhamu min riba asyaddu 'inda Allah min 36 zanyah. Satu dirham yang kamu dapatkan dari riba itu lebih buruk di sisi Allah daripada dosa 36 kali berzina. Semua kita tahu zina itu dosa besar. Tahu kita bagaimana malpetaka dari dosa zina. Tapi sangat sedikit yang sadar dan malu untuk melakukan transaksi riba. Rumah kamu tahu baru panena dari bank. Oh rumah ka 20 tingkat panena nyo atar pinjam di bank. Tapi alhamdulillah masyarakat Aceh sudah selamat. Karena lembaga keuangan syariah, karena perbankan di Aceh yang riba telah dihapuskan, tinggallah bank syariah. Lalu muncullah kritikan sana sini. Untuk bank syariah kritiknya luar biasa. Untuk bank konvensional sebelumnya senyum-senyum saja. Bapak-Ibu sekalian, semua perlu proses. At-tadarruj, sunnatut tadarruj. Bagaimana Rasulullah SAW dalam urusan ibadah pun ada namanya berproses. Padahal ibadah salah satu daripada rukun Islam. Apalagi dalam penerapan ekonomi syariah
yang tidak terdapat dalam rukun Islam perlu proses, kawan sekalian. Kita harus dukung, kita harus saling memotivasi diri dan memotivasi yang lain, bahwa insya Allah kelak akan seperti yang diidamkan. Maka yang ketiga yang harus kita ingatkan kembali terkait yang dapat menggugurkan pahala amal ibadah kita setelah syirik dan juga mengkonsumsi yang haram adalah durhaka kepada orang tua. Betapa banyak di antara kita menyepelekan orang tua. Kunci surga itu di Mekah sana, kunci surga itu di Madinah, kunci surga itu pada wali ini, pada ini dan seterusnya. Padahal kunci surga itu enggak jauh, Bapak sekalian. Kunci surga itu ada di rumah kita, yaitu orang tua kita. Betapa banyak ulama terangkat derajatnya, bahkan menjadi idaman para aulia karena kebaktian mereka yang luar biasa kepada orang tua mereka. Uwais Al-Qarni, salah seorang tabi'in, bukannya enggak sempat semasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempat semasa. Sangat kepingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang menghalangi Uwais sehingga tidak beranjak dari tempat tinggalnya dari Yaman menuju ke Madinah? Uwais harus menjaga ibundanya, enggak ada orang lain yang jaga. Uwais harus mengasuh dan merawat ibundanya, enggak ada orang lain. Ternyata kerinduan Uwais sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar, "Wahai Umar, sesungguhnya di kalangan tabi'in ada Uwais Al-Qarni, dan dia adalah sayyidnya para tabi'in. Wahai Umar, kalau sempat engkau bertemu dengannya, sampaikan dariku salam. Dan hendaknya engkau minta doa kepadanya, wahai Umar." Sekali Umar diberikan petunjuk oleh Rasulullah SAW untuk meminta doa kepada Uwais. Subhanallah. Berbakti kepada orang tua adalah kunci syurga. Hadis dari Mu'adz bin Jabal diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab beliau At-Tarikh, terdapat dalam Kanzul Ummal, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Liya'mal al-bar ma syaa an ya'mal." Silahkan anak yang berbakti kepada orang tuanya berbuat sesuka hatinya. Falai yadkhula illa al-jannah. Tetap dia akan pasti masuk ke dalam syurga. Wal ya'mal al-'aq ma syaa an ya'mal. Silahkan anak yang durhaka kepada orang tuanya melakukan amalan sebanyak-banyaknya, umrahnya berulang kali, hajinya berulang kali, bangun fasilitas sosial, bangun masjid ini dan seterusnya, tapi karena dia durhaka kepada orang tuanya, falai yadkhula illa an-nar, tetap dia pasti akan masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Abu Laits As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin sampai mengatakan, para ulama, kata beliau, mengatakan ada 3 amalan diperintahkan oleh Allah, tapi Allah enggak terima 3 amalan ini kecuali diiringi dengan 3 amalan yang lainnya. Yang pertama, taat kepada Allah. Allah enggak akan terima sehingga kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Athi'ullah wa athi'ur rasul. Yang kedua, salat. Diperintahkan, tapi Allah enggak terima salat kita sehingga kita menunaikan zakat. Aqimus shalah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dan yang ketiga, berubudiyah kepada Allah kalau kita enggak berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Subhanallah. Dan Bapak Ibu sekalian, karma, ya, dalam Islam enggak ada istilah karma. Hukuman kembali, balasan setimpal. Tapi kalaupun ada, maka karma yang kalau boleh kita bilang ada, itu durhaka kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua juga berkarma bakti anak kepada kita.
Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Nabi Ismail luar biasa berbakti kepada Nabi Ibrahim. Kok bisa Nabi Ibrahim mendapatkan anugerah luar biasa? Watallahul jabin, sudah ditelungkupkan, akan disembelih, pisau pun sudah diasah dengan tajam. Masih sempat Ismail mengatakan, ya abati, wahai ayahku tersayang, if'al ma tu'mar, lakukanlah yang engkau diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Wahai ayahku tersayang. Ternyata Ibrahim dahulunya terhadap Azar, terhadap sang ayah, atau sebagian riwayat mengatakan paman, kalau ayah sudah meninggal paman menggantikan posisi sang ayah, diusir Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim masih sempat mengatakan, iya abati, wahai ayahku tersayang, engkau usir aku tetap akan beristighfar untukmu. Mudah-mudahan Allah membuka hatimu agar engkau masuk ke dalam Islam, agama yang benar. Subhanallah. Durhaka kepada orang tua juga demikian. Ibnu Abi Bakrah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim mengatakan bahwa Rasulullah SAW sabda, kullu dzunub yuakhiruha Allah ma syaa minha. Semua dosa ditunda sama Allah, balasannya sampai hari kiamat, kecuali uququl walidain, kecuali durhaka kepada orang tua. Fa inna Allah yu'ajjilu li sahibihi fil hayati qabla al mamat. Allah segerakan di dunia, di masa hidup sebelum kematian. Maka yang kita melihat sekarang sukses dia. Kok bisa sukses padahal durhaka kepada orang tua? Tenang. Mudah-mudahan dia bertaubat. Kalau tidak, lihat saja, sebelum dia mati pasti akan kelihatan. Walaupun sekali berjuraij ibadah, ya Juraij, ya Juraij. Juraij ini ahli abid di kalangan Bani Israel. Orang-orang memujinya sebagai salah seorang waliullah. Sedang salat sunat, datang ibu, ya Juraij. Dalam salatnya, ya Allah, salatku atau ibuku? Juraij pilih salatnya. Ibunya panggil lagi 3 kali, ya Allah, jangan matikan dia sehingga dia melihat penzina, sehingga dia melihat wanita penzina. Datang orang menghancurkan tempat ibadah Juraij. Juraij pun terkejut heran, kenapa kalian hancurkan tempat ibadahku? Engkau penipu besar, wahai Juraij. Bertampang sebagai seorang alim, sebagai seorang abid, padahal engkau seorang penzina. Apa buktinya? Didatangkan seorang wanita yang sedang menggendong anak bayi. Ini bayimu, wahai Juraij, bertanggung jawablah. Juraij mengatakan, bukan aku penzina, aku bukan pendurhaka, aku bukan pelakunya, aku bukan ayahnya. Bawa kemari, datangkan. Ditekanlah perutnya oleh Juraij. Tiba-tiba sang anak berbicara, ayahku penggembala kambing berzina dengan ibuku. Barulah orang-orang Bani Israel meminta maaf. Wahai Juraij, kami bangunkan tempat ibadahmu dari emas. Jangan, seperti sedia kala saja. Ini sekali Juraij dalam ibadah tidak menyahut seruan orang tuanya, apalagi kalau seandainya durhaka, tidak menyahut seruan orang tua dalam kondisi bermaksiat. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Syekh Muhammad Khalid Al-Jundi dalam kitab beliau Mi'atu Qissah wa Qissah, 101 kisah nyata, beliau menceritakan kisah sepasang suami istri hidup dengan seorang anak. Anaknya laki-laki. Mereka hidup bahagia. Anaknya masuk sekolah SD. Begitu SMP, sang istri meninggal dunia. Tinggallah sang ayah dengan anaknya. Sang anak SMA, kemudian kuliah, tamat kuliah, bekerja, punya pendapatan yang bagus, menikah. Sang bapak sudah semakin tua. Hasil dari pernikahan anaknya ini lahirlah cucu. Sang bapak sudah mulai penyakit yang parah, buang kotoran di mana-mana. Sang istri mengatakan, wahai kanda, apa lagi ini? Masukkan ayahmu ke panti jompo sana. Tidak akan. Saya nggak akan masukkan ayah saya ke panti jompo. Apa kata orang nanti?
Oh, ternyata sebatas ini kemampuan bersabarnya kepada orang tuanya dalam berbakti kepada ayahnya. Tidak akan. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, tahun berganti tahun. Sang orang tua bukan hanya sebatas itu, muntah, buang air kecil mana, buang air besar mana, udah nggak sanggup lagi. Sang istri suatu hari mendatangi suaminya, wahai kanda, pilih saya atau bapakmu? Nggak kamu lihat itu bagaimana anak kita udah kurus, nggak mau makan, dia nggak ada selera. Hari ini putuskan, saya atau ayahmu? Terkejut sang suami. Sang suami minta masa untuk berfikir, sehingga pada suatu hari ayahnya dipakaikan pakaian yang bagus, digendong. Wahai anakku, kemana engkau bawa aku? Kita jalan-jalan, wahai ayah. Dibawa jalan. Ke panti jompo? Enggak. Malu dia. Kalau ketahuan sama orang, oh sebatas ini, batas kesabaran sang anak. Digendong sang ayah, dibawa jalan, Sang ayah bertanya, wahai anak, kenapa kok makin ke hutan? Kok makin ke hutan? Sang anak nggak jawab. Terus digendong, sampai ke tengah hutan belantara sana. Diturunkan ayahnya, ayah udah cukup, udah capek saya bersabar, berantem saja saya sama istri saya. Hari ini saya akan bunuh ayah. Sang ayah menangis. Apa ayah mau belas kasihan? Udah cukup ayah, udah cukup. Sang ayah mengatakan, wahai anak, aku menangis bukan karena takut engkau akan bunuh aku. Bunuh aku terserahlah. Tapi jangan di sini wahai anakku. Ke depan sana ada batu besar. Baringkan aku di sana, bunuh aku di sana. Sang anak terperanjat, kenapa wahai ayah? Kenapa harus di sana? Wahai anakku, sebenarnya di batu besar nanti di sana aku dulu membunuh kakekmu. Di sana aku dulu bunuh kakekmu. Jadi sang ayah ini menyadari ini dosa dia, bahwa durhaka akan berbalas durhaka. Birru bi abaikum yabir bikum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, maka kalian akan mendapati anak yang akan berbakti kepada kalian. Ada sebuah klip di Kuwait. Seorang yang hidup dalam sebuah rumah tangga, suami istri, 2 orang anak. Anak yang pertama sudah sekolah, kira-kira SD begitu, satu lagi masih bayi. Ayahnya diletakkan di gudang. Yang penting ayah saya nggak ada makan, yang penting ayah saya nggak sakit, tapi jangan bergabung sama keluarga, mengganggu konsentrasi dan kesejahteraan keluarga. Suatu hari sang anak menggambar, gambarnya bagus sekali, gambar rumah. Lalu disapa oleh sang ayah yang pulang dari kerja. Wahai anak, bagus sekali, rumah siapa ini? Ini rumah masa depanku wahai ayah. Sang anak dengan bangga mengatakan demikian. Ini rumah masa depanku wahai ayah. Masya Allah, ini kamar siapa? Di depan ini kamar saya dengan istri saya nanti wahai ayah. Ini kamar anak saya. Ini kamar pembantu. Ini dekat gudang, ini kamar siapa? Kamar ayah. Kenapa harus kamar ayah? Kan kakek di gudang. Jadi nanti apa adanya sang anak mengatakan, kan kakek di gudang. Ya nanti besar nanti, ya bapak di gudang juga. Na'udzubillah, subhanallah. Sang ayah segera pergi ke gudang. Dia cium tangan ayahnya, dia minta maaf, wahai ayah, saya enggak mau nanti besar, nanti tua saya, anak saya memperlakukan saya seperti saya memperlakukan ayah saat ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis terlalu banyak, kisah terlalu banyak. Nabi naik ke atas mimbar. Amin kata Nabi. Apa perihalnya Rasulullah? Jibril datang kepadaku mengatakan, wahai Muhammad, celaka dan jauh dari rahmat Allah orang yang sempat bertemu dengan orang tuanya tapi tidak menjamin dia masuk ke dalam surga. Ketika Nabi menceritakan tentang keistimewaan berbakti kepada orang tua, para sahabat ada yang menangis, ya Rasulullah, begitu hebat berbakti pada orang tua. Tapi ayahku meninggal, ibuku meninggal, belum sempat aku berbakti kepada mereka, ya Rasulullah. Apakah masih ada peluang bagiku? Masih. Engkau doakan orang tuamu, engkau beristighfar untuk orang tuamu, engkau melakukan kebaikan kepada orang-orang yang pernah dilakukan kebaikan oleh orang tuamu ketika mereka masih hidup.
engkau menyambung tali silaturahim untuk orang tuamu, untuk orang-orang yang dulu ketika orang tuamu masih hidup mereka rajin bersilaturahim. Dan yang keempat, sidang hadirin hadirat Bapak sekalian, yang dapat menggugurkan pahala amal ibadah kita adalah memutuskan tali silaturahim. Betapa kita hidup di akhir zaman, perlombaan, perpacuan tentang duniawi. Terkadang kita tidak bisa melihat, mata kita silau ketika orang sebelah rumah kita mendapatkan anugerah yang lebih daripada kita. Biasanya yang menjadi masalah itu bukan orang lain, tapi keluarga kita, orang yang dekat dengan kita. Benar, dalam Islam ada silaturahmi, ada silaturahim. Silaturahmi berbuat kebaikan untuk berkasih sayang teman sejawat, teman sekantor, teman dulu kecil, tetangga kita, itu silaturahmi. Sedangkan silaturahim yang ada hubungan rahim, ada hubungan darah, hubungan nasab, hubungan famili, adik kita, abang kita, kakak kita, makcik kita, pakcik kita, pakwa kita. Mana yang diperintahkan dalam Islam? Ya, dua-dua diperintahkan. Mana yang lebih ditekankan? Yang nanti akan dipanjangkan usia, akan dilapangkan rezeki, dihindarkan dari berbagai macam mara bahaya, wabil khusus kematian yang mengerikan, silaturahmi atau silaturahim? Ternyata silaturahim, hubungan dengan keluarga kita. Banyak orang pulang dari kantor, panggil kawannya, yuk kita makan mie. Rumah tengah hana sen ni, hana masalah, belum tanggung, jeb kopi dan seterusnya. Tapi kerabatnya sendiri, kakaknya, abangnya, adiknya enggak pernah mendapatkan kebaikan seperti itu. Padahal mereka memiliki hak yang jauh lebih daripada mereka yang lainnya. La yadkhulul jannata qati'u rahim, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Berarti akan berada di mana? Akan berada di neraka. Padahal enggak akan masuk ke dalam neraka orang yang memiliki keimanan walaupun sebesar biji zarrah. Ini menunjukkan orang yang memutuskan tali silaturahim tidak memiliki keimanan, Bapak sekalian. Dia memperturutkan emosinya, hawa nafsunya dan seterusnya. Silaturahim. Dan orang yang paling utama untuk mendapatkan kebaikan silaturahim kita adalah orang tua kita. Orang tua kita, orang nomor satu yang paling penting untuk mendapatkan silaturahim dari kita. Apa sekurang-kurang silaturahim? Menanggung penderitaan dari kerabat. Itu sekurang-kurangnya. Menyoka bengah kai puduk tombroh di kerumuh dia. Sabar, itu termasuk bagian daripada silaturahim. Adapun yang terbaik yang memberikan, bahkan lebih mengutamakan mereka daripada diri kita, itu silaturahim yang terbaik. Ustaz, kalau saya pergi ke rumah dia kacau Ustaz, yang ada pertengkaran yang semakin sulit. Kalau begitu enggak mesti ketemu. Punya anaknya, dia punya anak di pesantren yang kita kunjungi, berikan uang jajan, berikan sesuatu sehingga hubungan kita semakin baik. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan tentang silaturahim, para sahabat saling bersilaturahim. Si A pergi ke si B, si B pergi ke si A. Pak, pekan Ba Idul Adha rumah goknya lepun ya. Ya, karena Ba Idul Fitri goknya yang pun roh rumah goknya. Kalau balas-balasan itu enggak berat, maka Rasulullah SAW mengingatkan para sahabat, laisal wasilu bil mukafi, silaturahim yang aku maksudkan yang besar pahalanya bukan balas-balasan silaturahim. Kalau itu semuanya kita mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Walakin antasil man qata'ak, silaturahim yang besar pahalanya yang aku maksudkan adalah engkau menyambung tali silaturahim kepada orang-orang yang memutuskan tali silaturahimnya kepada engkau. Ini yang berat. Dan ini sebenarnya yang jaminannya itu besar. Hantam ke siapa katanya? Mengucapkan salam pi hantam, muka-muka katanya pi hantam. Oleh kita kunjungi dia. Sakit dia kita berikan hadiah, kita doakan dia. Masya Allah, tabarakallah. Tahukah kita Bapak sekalian, hadis riwayat Imam Ahmad, tu'radu a'mal bani Adam, amalan manusia
akan dilaporkan kepada Allah setiap petang Kamis malam Jumat. Amalan kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dua orang ini ada bertengkar, ada berselisih, ada bermasalah, ketika malaikat melaporkan kepada Allah, Allah menjawab, "Anziru hadzaini hatta yastaliha." Jangan angkat dulu, jangan laporkan dulu, sehingga mereka berdamai. Jadi orang sekalian, pekan doa ke ajaib tarbi hana mustajab lagu. Ya, mungkin na'udzubillah ada masalah dengan makanan kita, mungkin ada masalah dengan silaturahim kita, mungkin ada masalah dengan kebaktian kita kepada orang tua kita. Sekurang-kurang berbakti kepada orang tua adalah apa kebutuhannya yang mendesak itu kita penuhi. Dulu salafun salih enggak berani makan bareng orang tua. Dulu, kenapa? Takut sedang makan, orang tua makan juga, orang tua sudah melihat ke ikan sana, mau diambilnya karena kita yang lebih muda, ambil lebih cepat. Dia mau ambil, hanya deh, takut durhaka pada orang tua. Jadi kita lihatlah kalau makan sama orang tua kita, kita lihat mata orang tua. Oh, ke sana. Na pelenyo Pak, oh na pelenyo Mak, na hawanya. Dan termasuk di antara tanda cinta dan kasih sayang orang tua adalah mempermudah anaknya untuk berbakti kepada dirinya. Dulu ada seorang salafun saleh, ini tertera dalam kitab Tamhilul Ghafilin. Wahai Tuan Guru, engkau memerintahkan kami, engkau memerintahkan suruhanmu, tapi kami tak pernah lihat engkau menyuruh anakmu. Sang guru mengatakan, buruh saya, kalian, aku perintahkan, enggak kalian buat, enggak ada dosa kalian. Tapi kalau anak saya sudah saya suruh, enggak dia buat, dia durhaka kepada saya. Saya enggak mau anak saya enggak masuk surga. Masya Allah. Maka di antara pujian Rasulullah, rahimallahu mra'an, semoga Allah memberikan rahmat dan menyayangi seseorang, a'ana waladahu ala birrihi, membantu anaknya untuk berbakti kepada dirinya. Masya Allah, bapak sekalian. Mudah-mudahan yang lumayan ini tidak terasa sudah 6.45. 4 poin tersebut yang kita sampaikan mudah-mudahan bisa kita jauhkan. Dan sebaliknya, syirik kita kuatkan dengan tauhid. Inti tauhid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Yang kedua, pastikan yang kita makan itu jangan ada yang syubhat, apalagi yang haram. Pastikan halal, akan kita raih keberkahan dari makanan yang kita makan. Yang ketiga, jangan sampai durhaka kepada orang tua. Jangan sampai mengatakan dalam Arab, dalam Al-Quran dikatakan uf. Karena orang Arab enggak mengatakan Orang Arab mengatakan karena sakit Tapi kalau kesal uf. Maka jangan sampai kita sebagai anak, wahai anak tolong ini, tolong itu, kata-kata itu di antara penyebab durhaka kita ke orang tua. Dan yang keempat, mari sama-sama kita kuatkan silaturahim. Jangan kita putuskan tali silaturahim, walaupun dengan tegur sapa, walaupun dengan mengirimkan beberapa bingkisan, agar hubungan kita kuat, agar syaitan tidak berpeluang untuk merusak hablum minan nas kita dengan sesama kerabat kita. Mungkin ada 1 atau 2 orang bapak sekalian yang ingin tambah atau ingin bertanya. Puna, yang hana tutup. Ya, memang waktu sudah menunjukkan jam 7:15. Sudah waktunya untuk melaksanakan salat sunat syuruk. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga untuk bapak ibu sekalian. Kita watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Kadang hari ini saya ingat, besok saya lupa. Jadi ingatkan, ustaz dulu pernah bilang begini. Ya. Masya Allah. Demikian akhlak kita sama muslim, untuk saling mengingatkan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.